Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me in grammar class. Today, kita bakalan belajar tentang indirect speech. Sama saya, Husnul Khatimah dari YN Langsa. Oke, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih indirect speech? Atau apa kita pakai indirect speech? Indirect speech itu kita pakai ketika kita pengen mengulang perkataan seseorang, tapi kita tidak ingin mengulang persis seperti yang dia sebutkan. Nah, makanya di sini dia revert to noun clause, bentuknya noun clause. Apa yang dia sebutkan, verb tense-nya akan kita ubah. Kebiasaannya pakai that, tapi dia optional, tidak selalu dipakai, dan pastinya tidak ada question mark. Jadi, yang membedakan dia antara indirect speech sama reported speech dengan direct speech adalah adanya perubahan verb tense sama tidak adanya question mark. Oke, terus contohnya ya, biar jelas nampak bedanya. Ini contoh di direct speech, kita bilang atau someone say I drink a cup of coffee. Ini apa yang dia bilang secara langsung. Kalau kita mau bilang direct speech, kita tinggal taruh question mark dan bilang persis seperti yang dia sebutkan. Sedangkan di indirect speech, kita bisa bilang she said that atau she said she drank a cup of coffee. Drink di sini kita ganti menjadi drank. Kenapa? Karena dia pakai said. Said katanya menjelaskan past tense. Jadi semua yang dia sebutkan di dalamnya verb tense-nya berubah menjadi past. Oke. Type of indirect speech. Pertama ada statement. Statement itu pernyataan. Biasa pakai that. Contoh, si Mary bilang sama kawannya, I have been to Bali twice. Tinggal tambahin quotation mark sama seperti biasa. Ini bentuk direct speech. Kalau yang indirect speech, kita akan bilang Mary told her friends that she had been to Bali twice. Have been kita ganti menjadi had been karena di sini present perfect kita ganti menjadi past perfect. Oke. Ada juga bentuk command. Command itu apa? Command itu perintah. Nah, ada positive command, ada negative command. Kalau yang positive command, kita biasa sebutkan perintah. Kalau yang negative command, kita biasa sebutkannya larangan. Nah, di positive command, berubahnya itu ada to tambah infinitive. He asked me open the book. Ini kan perintah, tolong buka buku. Ini bentuk direct speech. Ketika kita mengubah dia menjadi indirect speech, maka ada to open the book. Quotation mark-nya tidak ada lagi. Kemudian di sini kita tinggal tambah to open the book. Tidak ada yang berubah. Open the book-nya tidak berubah menjadi open the book. Walaupun di sini ask. Kenapa? Karena ini bentuk command, bukan statement. Oke, jadi pastikan bedanya. Kemudian di negative command ada penambahan not karena dia negatif. I told him don't mention it to anyone. Ini bentuk direct speech. Ketika kita mengubah dia menjadi indirect speech, I told him not to, ada not to mention it to anyone. Ada not to ini yang menandakan bahwa dia negative command. Terus ada juga bentuk question. Question sendiri terbagi dua. Pertama yes no question. Dia akan berubah menjadi if. Apa sih yes no question? Yes no question itu adalah setiap pertanyaan yang dia hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Contoh di sini, guru nanya, have you finished your homework? Maka studennya akan bilang yes atau no. Nah, bentuk yes no question ini ketika kita pengen report dia dalam bentuk indirect speech, maka kita harus pakai if atau whether. Nah, the teacher asked her if he had finished her homework. Kalau question dia sama kayak statement, ada perubahan verb tense-nya. Ini perlu dilihat baik-baik. If he had finished her homework. Di sini bentuk have you finished your homework present perfect menjadi had finished bentuk past perfect. Oke. Kalau bentuk questionnya adalah ini sama, tapi di sini see ya. Did you see John? Ini typing. Jadi bentuknya I have seen. Bisa pakai whether, bisa pakai if. Kalau untuk informative question, apa sih informative question? Biasa kita sebutnya 5W 1H. Dalam artian,
Pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan what, why, when, yang membutuhkan jawaban, itu namanya informative question. Dia berubahnya adalah dengan the question word itself. Contoh kayak ini, the man typing, the man asked me, where do you live? Kemudian ketika kita report menjadi the man asked me where I live. Ini where do you live, pertanyaan si man tadi. Ketika saya mereport dalam bentuk versi saya, maka saya akan bilang the man asked me where I live. Tidak ada lagi that dan lain sebagainya yang tidak ada quotation mark, tapi langsung pakai where I live. Tapi kata bantu do dan pertanyaan ini diubah, hilang. Kalau kita pakai do, maka dia tetap dalam bentuk pertanyaan, tapi tidak menjadi indirect speech. Ketika indirect speech, contoh lagi, kita kayak contoh, John asked Mary, why do you get angry with me? Di sini tinggal bilang John asked Mary, why she got angry with him. Why she got angry with him, karena dalam versi si ceweknya, dalam versi si Mary-nya. Why, tidak ada lagi why does she got angry, itu tidak pakai. Karena kalau ada do, ada does, maka bentuknya pertanyaan biasa. Kita biasa pakai di direct speech. Oke. Next. Nah, kita pengen lihat versi perubahan verb tense-nya. Bagaimana dia berubah dari direct speech menjadi indirect speech. Sini ada contohnya. Nah, she said I watch TV every day. Menjadi she said that she watched TV every day. Nah, ini versi yang berubah. Apanya sih yang berubah dan kenapa dia berubah? Karena pertama, kita menggunakan said. Said ini adalah past tense dari say, dari berkata. Ketika kita menggunakan kata reportnya say dalam bentuk past, maka semua yang disebutkan dalam bentuk direct, kita ubah dia verb tense-nya menjadi past. Kalau dia contoh di sini adalah have watched, bentuk present perfect, maka menjadi had watched. Have to watch, bentuk have to menjadi had to. Can menjadi could. Semua diubah menjadi past. Karena apa perlu penekanan bahwa di sini ada past? Karena ketika di sini bukan say tapi say, maka di sini tidak ada perubahan. Ketika kita menggunakan she say that she watch TV, tetap sama. Ini nanti ke depan kita akan lihat lebih jelas perbedaannya. Nah, kalau pakai tell boleh, karena say dan tell mirip, tapi bedanya di mana? Kalau kamu pakai say, itu artinya kamu tidak tahu siapa lawan bicaranya. She said she was taking her book. Siapa yang taking her book? Kepada siapa she say-nya itu kita nggak tahu. Tapi kalau tell, kamu tahu sama siapa kamu ngomong. She told me, she tell me, she told me that. Ada me-nya, dia ngomongnya sama siapa. Kalau say, dia ngomong sama siapa, kita belum tahu. Itu bedanya. Sama, maknanya tetap sama, bahwa dia berkata. Nah, selain kata say dan tell, adakah yang lain? Ada banyak. Ada inform, ada report, ada say, tadi ada answer, ada reply, response, such as, persuade, dan ada beberapa lagi yang lain. Nah, kata-kata ini bisa kita pakai untuk menggantikan say ketika kita mengucapkan indirect speech. Tapi kata-kata ini walaupun dia bisa dipakai, dia punya perbedaan makna yang sedikit slightly different. Contoh kayak say dia berkata aja, suggest dia saranin, ada unsur saran di dalamnya. Tapi kan sama-sama berkata, cuman dia menyarankan. Kalau say aja dia bisa jadi nggak nyaranin, cuma say aja. Nah, itu bedanya. Jadi kita juga perlu tahu ketika kita pengen milih salah satu dari mereka, maka kita perlu tahu makna khusus yang ada di dia itu cocok nggak sama yang ingin kita ucapkan. Oke, nah di sini yang perlu penjelasan seperti tadi, ketika verb yang kita pakai itu bukan dalam bentuk past, maka versi direct speech-nya tidak berubah, tidak kita paskan. Di sini kalau kita pakai simple present, present perfect atau future, the noun plus verb is not changed. She says, beda kan? Kalau tadi kita bilangnya she said, di sini menjadi she says I watch TV every day. Ini versi direct. Jadi ketika kita reportnya tetap pakai she says,
tetap pakai simple present. She watch TV every day, tetap pakai versi simple present. Ketika kita pakai she has said I watch TV every day, she has said that, ini has said bentuk present perfect, maka she watch TV every day tetap bentuknya dalam versi simple present yang tadi, tetap dalam bentuk biasa. Kenapa di sini ada watches, di sini tidak ada? Karena di sini she watch, di sini I watch. Beda ya. Kalian pasti udah tahu kenapa beda, ada es dan ada yang nggak ada es. She will say future I watch TV every day. Juga langsung she will say that she watch TV every day. Intinya perubahan verb pada noun clause hanya ada ketika kita pakai reporting verbnya adalah she said. Dalam artian reporting verbnya dalam bentuk past tense. Nah, contohnya di sini tadi kan, she said that she watch TV. Berubah karena dia pakai she said, pakai past tense. Oke. Mungkin itu aja tentang indirect speech. Semoga berguna dan semoga paham. Thank you very much. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.